Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan sama-sama kita baca surah Al-Baqarah. Ila hadrat Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Sekarang kita sudah 8 dari surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin fi jannatin 'aliyah. Kemarin kita sudah diceritakan oleh Quran tentang kondisi dari kelompok orang yang sengsara, yang mereka harus tinggal di tempat yang kesengsaraannya akan berlangsung secara bertubi-tubi dan dalam waktu yang sangat. Quran menyebutnya memang khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Untuk konteks neraka itu khalidina fiha tanpa tambahi abadi. Sedangkan di neraka itu khalidina fiha abad. Kemudian sebagian ditafsirkan bahwa kekalnya neraka itu dalam rangka membersihkan dosanya. Dan kalau sudah selesai Allah ini, dia bisa dimasukkan ke surga. Tapi siksa yang mungkin dalam makna itu tidak terlalu lama, artinya tidak selama-lamanya, itu sudah sangat menyiksa. Karena siksa itu dalam waktu yang sangat pendek saja, itu rasanya sangat lama. Tapi dalam kondisi yang menyenangkan, meskipun waktunya panjang, terasa sangat pendek. Nah, kalau berada dalam kondisi yang menyiksa, sakit, 1 menit saja rasanya sudah kayak 1 jam. Tapi kalau kita lagi gembira, 1 jam rasanya tidak terasa. Nah, gambaran yang berikutnya itu tentang kelompok orang yang bahagia. Wujuhu yawma idzin na'im. Pada hari itu tampak juga wajah-wajah yang cerah ceria. Ini gambaran dari kelompok orang yang memang dia terbina sejak di dunia,
Sejak di dunia dia sudah merasakan keceriaan hidupnya karena terbimbing oleh Al-Quran. Kita harus pahami bahwa Al-Quran itu memang menghendaki kita hidupnya itu dalam kondisi yang sejahtera. Kondisi hidupnya itu bahagia. Maka konsep-konsep di Quran itu selalu mengarahkan kita itu untuk tidak stres, untuk tidak apa ya, karena menganggapnya semuanya kalau di hadis itu kan bunyinya jelas ya. Kondisi seorang mukmin itu nggak ada yang buruk karena semua disikapi positif. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu karena semua urusannya, semua peristiwanya, semua kejadiannya itu adalah baik. In asobathu sarra'u syakara fakana khairullah. Kalau dia ditimpa satu kesenangan, dia bersyukur dan itu baik. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairullah. Kalau dia ditimpa satu kemudaratan, dia bersabar dan itu baik. Nah, ini kondisi yang dikehendaki Quran, yang dikehendaki oleh agama kita bahwa seorang mukmin itu tidak ada merasa kondisinya tidak ada yang tidak baik. Ada kondisi yang tidak baik dalam kondisi itu yang dikehendaki. Nah, sikap itu akan membimbing kita sampai dengan di akhir kehidupan nanti, di akhirat nanti. Kalau di dunia itu ada dua sisi, ada sisi sabar dan ada sisi syukur. Kalau di akhirat itu adanya sisi syukur. Di surga itu adanya hanya sisi syukur. Semuanya sudah ada. Itu tidak ada lagi kalau kesabaran itu ada di dunia. Tetapi kita yang terbiasa terbimbing dalam kesabaran, itu akan mudah untuk mengucapkan rasa syukur. Yang di dunia kita ini terbimbing dengan mudah untuk bersikap sabar, bersikap syukur. Maka di akhirat nanti kita akan sangat mudah untuk bersikap syukur. Wujuhu yawma idzin na'imah, pada hari tampak cerah ceria. Bisa'iha radiyah, karena mereka gembira, puas, ridho terhadap apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Bisa'iha radiyah, mereka puas atas hasil yang telah mereka kerjakan sedikit demi sedikit di dunia, mereka rintis sedikit demi sedikit, dan sampai di akhir nanti ternyata apa yang mereka rintis itu terganjar dengan sangat sempurna. Tadi malam Mas Syed menceritakan tentang jangankan masih di dunia, kebiasaan-kebiasaan yang karena nanti di akhir kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan akan membentuk alam bawah sadar. Dalam bawah sadar itu akan terucapkan ketika dalam kondisi tidak sadar. Orang yang sakratul maut memang dalam kondisi yang tidak sadar, tetapi dia belum meninggal. Maka orang itu kalau terbiasa misuhnya, nanti alam bawah sadar ketika keluar tuh misuh-misuh. Kamu kalau orang stres yang di kamu bisa lihat di YouTube tuh ada misuh-misuh yang banget. Itu karena orang stres, orang gila gitu. Orang gila, dia depresi berat, yang keluar misuh-misuh. Tapi ketika alam bawah sadar kebiasaan dan kita yang kita lakukan itu nanti yang keluar dari alam bawah sadar kita adalah zikir. Nanti di akhirat itu ketika kita sudah terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan di dunia itu, kalau kita biasa bersyukur, di sana Anda akan merasakan ini. Kita akan puas dengan apa yang dilakukan. Fi jannatin 'ali. Mereka ada di surga yang tinggi. Kayak jannatin 'ali. La tasma'u fiha laghaw.
Di sana tidak terdengar ucapan yang sia-sia. Semua ucapannya serba menyenangkan, tidak ada yang menyinggung, tidak ada yang tersinggung, ucapannya serba nyaman, ucapan-ucapan keselamatan, selamat, selamat, damai, semuanya. Sampai 12. La tasma'u fi aghiyah fiha 'ainun. Di sisi lain nampak wajah-wajah cerah, ceria, tersungging senyuman lembut yang menggambarkan kegembiraan dan kebahagiaan. Mereka sangat puas dengan yang diterima sebagai imbalan amal yang dilakukan sesuai dengan yang selama ini diinginkan, yaitu ridho. Keinginan itu kini telah terkabul. Mereka ditempatkan di surga. Dalam ayat berikutnya dijelaskan secara terperinci tentang tempat tinggal mereka yang baru. Suatu tempat yang agak tinggi sehingga orang yang berada di sana mampu melihat, menyejukkan, tegur sapanya santun dan penuh hormat, kata kasar, sindiran tajam, raut muka penghuninya menyimpan senyum yang jernih dan tulus. Dalam surga banyak mata air yang menyemburkan air bening, membentuk sungai-sungai kecil dan besar yang suaranya gemericik menyejukkan. Semua itu mendorong mereka untuk lebih banyak bersyukur pada Allah. Dia membahasakan ulang dari bahasa Quran. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha 'ainun jariyah. Surga itu ada mata air yang jernih, dan setiap semburan-semburan air tadi dia akan mengalirkan air dari sungai. Ini gambaran yang serba menyejukkan, serba mengenakan, yang diterima oleh rodiyatan marudiyah, orang yang ya ridho dan juga diridho. Ya ridho dengan apa yang mereka kerjakan selama di dunia, dengan mengerjakan semua perintah Tuhannya tanpa paksa, penuh keridhaan. Dan karena itu, karena orientasi semua kegiatan di dunianya adalah ridho Allah, maka dia nanti akan di rodiyatan. Lalu gambaran berikutnya, fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabi mabthus. Di dalam surga itu ada sofa-sofa yang ditinggikan. Juga ada gelas-gelas yang tersedia, yang tertata, mawdu'ah, yang sudah ditempatkan. Akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah. Bantal-bantal sandaran yang rapi tersusun. Wazarobi dan permadani indah terhampar di mana-mana. Kita coba bayangkan, gelas tersusun, permadaninya indah. Mungkin ketebalan permadaninya tidak seperti hanya yang kita lihat di sini. Kemudian sandaran-sandaran permadaninya juga sangat indah. Ini tempat yang serba menyenangkan. Tersedia pula sofa-sofa mewah berjajar teratur. Ada yang telah terisi, tetapi banyak yang masih kosong. Di depannya tersedia meja panjang berlapis kain perindah, warna-warni dan tertata. Di atasnya gelas-gelas penuh minuman lezat yang warnanya sama tetapi sangat beda cita rasa. Beliau menambahkan imajinasi. Yang air dari gelas-gelas di sini ketika diminum, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Begitu ya. Demikian juga terdapat bantal-bantal sandaran berwarna cerah siap digunakan oleh para penghuni surga. Sangat tidak memadai bahasa manusia untuk menggambarkan indahnya.
sebagaimana sangat kurang bahasa manusia menggambarkan pedihnya. Lagi cerita tentang keindahan surga dan pedihnya neraka itu tidak tertampung dalam bahasa. Jadi perasaan keindahan semakin dideskripsikan itu akan semakin membatasi dari keindahan. Kadang kenapa dia dibilang cantik? Ketika kita katakan, oh dia cantik karena ini, karena ini, karena ini, itu justru membatasi kecantikan dia. Seakan-akan kecantikan dia hanya karena itu. Padahal kecantikannya itu melampaui itu. Jadi bahasa itu memang seringkali membatasi sesuatu yang kita deskripsikan. Yang membatasi itu ketika terkait dengan rasa, itu justru tidak menggambarkan jati. Surga neraka yang digambarkan dengan kepedihan dan keindahan tadi, ya Quran tadi digambarkan dengan rinci tadi, itu sebenarnya ya lagi-lagi dalam konteks mendekatkan bahasa manusia yang sangat terbatas. Tetapi sepanjang apapun kita mendeskripsikan tentang keindahan dan kepedihan neraka dan surga itu, kepedihan neraka dan keindahan surga itu, bahasa manusia tidak akan pernah menampung. Jadi bahasa itu sangat terbatas sekali bisa menampung makna. Jadi bahasa tidak sepenuhnya bisa menampung makna. Jadi makna itu jauh lebih luas dibandingkan bahasanya. Termasuk kita bahasa manusia. Bahasa Quran itu tidak sangat luas bisa menampung makna. Karena ada satu, kalau dalam konteks bahasa kan ada istilah muradif, juga ada istilah mustarak. Ada muradif, ada itu saja, itu sudah satu kata itu bisa bermakna banyak. Mustarak. Maka bahasa Quran juga sangat luas sekali kan. Itu saja, itu tidak sepenuhnya menampung makna bahasanya begitu. Jadi kalau kembali kepada konteks surga dan neraka itu ya sikap kita seperti gambarkan Nabi. Wala ainun ro'at wala udhun sami'at wala khabara fi itu tidak pernah akan terbayang oleh manusia, tidak akan belum pernah terdengar oleh telinga manusia dan juga bukan telinga. Sekarang kita teruskan. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta-unta bagaimana dia dicipta? Timbul banyak pertanyaan. Kenapa yang dijadikan objek renungan kita di situ adalah unta? Satu ya mungkin karena memang binatang yang akrab dengan kehidupan masyarakat Arab waktu itu adalah unta. Karena Quran turun di Arab dan binatang yang akrab dalam kehidupan manusia Arab waktu itu adalah unta. Di samping unta tentu memiliki keistimewaan yang lebih tinggi dibandingkan binatang-binatang lain. Kemampuan dia bertahan tanpa minum yang dalam waktu lama, dan kemampuan dia minum dalam waktu yang minum banyak dalam waktu yang menyimpan cadangan minumannya itu. Binatang yang sangat cocok di padang pasir, dia bisa makan dari unta ini menjadi objek dari perhatian. Afala yang zulun ingat ibni kaifa khuliqat. Selain karena konteksnya itu dekat dengan kehidupan orang Arab waktu itu, tentu unta itu punya keistimewaan yang melebihi dari binatang-binatang. Ayat-ayat Quran yang menganjurkan mencermati alam sangat banyak,
dengan harapan muncul kesadaran beriman, lalu timbul kerinduannya menyambung dan mendekati Allah Pencipta. Masyarakat Arab sangat mengenal unta, tapi hanya pada lahirnya saja. Siapa pencipta hewan yang begitu dekat dengan kehidupan mereka? Hewan yang dipersiapkan untuk perjalanan jauh dengan udara panas, tahan tidak minum selama 2 minggu, suhu badannya yang dingin, penurut dan sangat sabar. Desain unta itu sudah memang sangat tepat untuk kondisi padang pasir. Dia didesain bisa bertahan tidak minum selama 2 minggu. Suhu tubuhnya dingin dan penurut. Dia mau sembelih saja itu tanpa diikat, cuma berdiri duduk atau gini. Itu kan ya, kalau semakin digambarkan semakin lebih. Jadi afala yang zuruna itu yang zur di situ kemarin sudah kita sampaikan maknanya bahwa bukan sekedar roh, bukan sekedar melihat dengan mata kepala. Karena nalgoro itu melihat dengan nalar kita. Yang nalar kita itu kemudian membawa kita kepada penelitian lebih mendalam lagi. Jadi melihat dengan teliti itu yang nalgoro. Apakah mereka tidak melihat dengan teliti bagaimana unta itu diciptakan? Lihat dengan teliti. Orang meneliti itu ada dampak itu. Bukan sekedar melihat, mendeskripsikan, tetapi harus ada konklusi, refleksi dari penelitiannya. Nah, refleksi dari penelitian konteksnya unta ini adalah kita akan kembali siapa. Larinya adalah subhanallah. Subhanaka ma khalaqta hadza batil. Ciri ulul albab. Ciri ulul albab itu orang yang dia terbiasa meneliti, menelaah dan merefleksikan. Kita di pondok kita ini ikoniknya adalah ulul albab. Termasuk UI itu ikoniknya ulul albab. Kurikulumnya pun kurikulum ulul albab. Ini supaya kita ini tergiring menjadi orang-orang yang terbiasa menelaah dan merefleksikan. Kita melihat alam bukan sekedar sebagai fakta yang kosong tanpa makna. Kita melihat matahari yang terbit dari timur dengan semburat cahayanya. Dan di situ ada pohon-pohon yang bergerak-gerak karena angin. Ya. Kemudian ada tetesan air yang menetes dari daun itu karena kena hujan semalaman. Misalnya gitu. Ini bukan sekedar sebagai fakta yang tanpa makna, tetapi bagi seorang peneliti itu pasti ada makna yang bisa direfleksikan, termasuk dengan gejala-gejala alam, gejala sosial. Karena alam itu yang kita saksikan bukan alam yang mati, jamadat, tetapi juga alam sosial di sekitar kita. Perilaku-perilaku di sekitar kita itu sebagai alam sosial. Kamu keluar ketemu dengan orang yang peranginya begini, orang yang komunitasnya begini, dan seterusnya, itu semuanya adalah objek-objek refleksi yang wa ilas samai kaifa rufi'at, dan memperhatikan langit bagaimana dia diangkat. Langit yang segitu ini tanpa tiang, apa penyangganya? Kira-kira gitu ya. Itu kan kita bisa menungkan, mengamati betapa bumi pada akhirnya makhluk terhadap. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana ia dihambat. Kalau di ayat-ayat lain itu kita juga akan temukan begini, bahwa Allah itu membuat bumi itu di situ dimungkinkan banyak jalan. Jadi bumi itu bisa ya,
Kita bayangkan andikan bumi ini susah untuk dibuat jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Itu karakter tanah yang bisa dikeraskan sehingga bisa dilalui kendaraan. Itu menjadi objek yang perlu diperhatikan. Di Quran itu ada saya kok, tapi ada bahwa bumi itu sebagai hamparan yang di situ mudah untuk dibuat jalan. Sehingga dengan itu kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Walardi kaifa sudihat, dan kepada bumi bagaimana dia dihampar. Hamparan bumi itu juga masing-masing wilayah akan berbeda. Kalau kamu terbang wilayah Jawa, di situ perumahan. Kalau mau landing lihat Anda, bangunan rumah semua. Jakarta, gitu. Tapi kamu kalau terbang ke wilayah yang luar Jawa, itu masih akan banyak dari atas tuh kelihatan hijau gitu, tidak banyak rumah. Apalagi mungkin di daerah Kalimantan, yang hamparannya itu berbeda. Jadi kalau kamu pas mau landing atau take off, perhatikan di sekitar bawah itu kan sangat berbeda. Di daerah-daerah yang padat sekali, di situ rumah-rumah tersusul, karena kan tidak ada jeda lagi, tidak ada celah lagi. Tapi kalau di luar Jawa, di Samarinda, di Kalsel mungkin ya, itu masih banyak sekali ruang-ruang kosong, ruang itu yang bisa disaksikan. Jadi kalau kita terbang ke wilayah yang hamparan pasir, misalnya di Arab Saudi, sepanjang lihat di bawah itu cuma putih, gitu, nggak ada kelihatan. Kita bisa dilihat dari monitor yang ada di kaca di depan kursi, ketika diklik muncul kondisi bumi yang di bawahnya itu kelihatan betapa bumi itu perlu kita menjadikan sebagai objek perhatian betul. Lalu kaifa fadzakir innama anta, maka berilah peringatan karena tugas kamu adalah pemberi peringatan. Jadi menegaskan setelah kita diminta untuk memperhatikan berbagai objek tadi, itu kita tegaskan tugas Rasulullah itu adalah memberi peringatan. Yang itu kemudian tugas yang terwariskan kepada kita. Tugas yang terwariskan kepada para ulama. Wadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Kemarin kita sampaikan bahwa salah satu tugas kita itu adalah tidak boleh kita selamat hanya untuk diri kita sendiri. Tapi pengetahuan kita tentang jalan hidup yang sudah kita tempuh, dan itu kita yakin menyelamatkan, itu harus kita sebarkan, kita ajarkan, kita ajak orang lain untuk menempuh jalan hidup yang sama menyelamatkan. Karena kita tidak mungkin hidup sendirian, tidak mungkin kita sukses itu sendiri. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu nanti akan nafa'atil dzikra. Peringatan itu pasti sedikit banyak akan bermanfaat. Ya, kita setiap pagi begini. Ini saya yakin pasti juga ada yang nyadar. Meskipun tidak semuanya, ya nggak apa-apa. Karena itu pun juga apa yang saya katakan, kemudian besok lagi saya juga lupa. Ya, fadzakir innama anta. Dan tugas semua adalah tidak ada unsur paksa. Dan ini juga akan menjadi tugas yang terwariskan sampai ke ilayah. Pada saatnya kalian juga harus mengemban tugas itu dan peringatan itu sebagai pewaris dari Rasulullah. Itu aja saya kira yang kita bahas tempat ini. Kita teruskan lagi.
dan masih kita diberikan. Kita cukupkan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.